Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori uang, bunga, inflasi, dan deflasi. Berikut beberapa topik pembahasan yang akan kami sampaikan. Pembahasan pertama mengenai teori uang. Yang pertama, pengertian uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lainnya yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Yang kedua, menurut Samuelson, uang adalah media pertukaran modern atau standar satuan untuk menetapkan harga dan utang. Yang ketiga, menurut Lawrence About, uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli atau utang. Uang adalah bagian pokok dari harta kekayaan. Nah, selanjutnya sejarah uang. Sejak awal sejarah manusia, orang-orang bekerja keras dalam kehidupan untuk memenuhi terjaminnya barang dan jasa, serta memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Keperluan yang banyak dan beragam menjadikan manusia yang saling bergantung terhadap manusia lain, sehingga mendorong adanya pembagian kerja. Cara-cara tersebut terbagi dalam beberapa fase. Yang pertama, fase barter. Pada awalnya, manusia tidak mengenal tentang uang, tetapi untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, mereka melakukan barter dengan orang-orang di sekelilingnya. Sampai pada masa mereka mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menciptakan uang. Yang kedua, fase uang barang. Sistem barter dirasa sangat sulit dilakukan. Masyarakat dimulai berpikir dan membuat alat tukar untuk transaksi berupa barang berharga seperti emas, kerang, kulit binatang, dan berlian. Yang ketiga, fase uang logam. Semakin berkembangnya zaman, masyarakat berpikir untuk menggunakan sesuatu yang tidak merepotkan, seperti uang barang. Nilainya pun telah ditentukan sesuai kesepakatan dan terciptalah alat transaksi berupa uang logam. Yang keempat, fase uang kertas. Di Eropa setelah Romawi, mata uang yang digunakan masih tetap mata uang emas dan perak. Adapun di Cina, uang kertas sudah dicetak dan digunakan pada abad ke-9 Masehi. Mata uang kertas saat itu masih di-backup sepenuhnya dengan emas. Nah, selanjutnya jenis-jenis uang. Yang pertama, berdasarkan bahan atau material. A. Uang logam. Uang dalam bentuk koin yang terbentuk dari logam. Bahan pembuatan uang logam antara lain aluminium, kupronikel, emas, perak, dan perunggu. Yang B. Uang kertas. Uang yang bahan pembuatannya berasal dari kertas. Uang kertas harus dibuat dengan bahan yang berkualitas tinggi, tahan air, tidak mudah robek, dan tidak mudah luntur. Yang kedua, berdasarkan nilai. A. Bernilai penuh. Artinya, uang tersebut memiliki nilai intrinsik atau nilai fisik sama dengan nilai nominalnya. Yang B. Bernilai tidak penuh. Uang jenis ini memiliki nilai intrinsik atau nilai fisik lebih rendah dari nilai nominalnya. Yang ketiga, berdasarkan lembaga atau badan pembuatnya. A. Uang kartal adalah alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara melalui bank sentral yang berupa uang logam dan uang kertas. Yang B. Uang giral adalah alat pembayaran berupa bilet giro, cek, dan pemindahan telegrafis. Nah, selanjutnya fungsi uang. Yang pertama, fungsi asli. A. Uang berfungsi sebagai alat tukar yang dapat mempermudah pertukaran. B. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan atau ditawarkan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman.
C. Uang juga berfungsi sebagai alat penyimpan nilai karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Yang kedua, fungsi turunan. A. Uang sebagai alat pembayaran yang sah. B. Uang sebagai alat pembayaran utang. C. Uang sebagai alat penimbun kekayaan. D. Uang sebagai alat pemindah kekayaan. E. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya teori tentang uang. Yang pertama, teori uang statis bertujuan untuk menjawab pertanyaan, apakah sebenarnya uang, mengapa uang itu ada harganya, dan mengapa uang itu sampai beredar. Teori ini disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Yang termasuk teori statis, yang pertama, teori metalisme, yaitu uang bersifat seperti barang. Nilainya tidak dibuat-buat, melainkan sama dengan nilai logam yang dijadikan uang itu. Yang kedua, teori nasionalisme, yaitu uang diterima berdasarkan nilai daya belinya. Yang ketiga, teori negara, yaitu asal mula uang karena negara. Apabila negara menetapkan apa yang menjadi alat tukar dan alat bayar, maka timbullah uang. Yang kedua, teori uang dinamis. Teori ini mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam nilai uang. Yang termasuk teori uang dinamis yaitu pertama, teori kuantitas dari David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangatlah tergantung pada jumlah uang yang beredar. Yang kedua, teori kuantitas dari Irving Fisher. Teori yang telah dikemukakan oleh David Ricardo disempurnakan lagi oleh Irving Fisher dengan memasukkan unsur kecepatan peredaran uang, barang, dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang. Yang ketiga, teori ongkos produksi. Teori ini menyatakan nilai uang dalam peredaran yang berasal dari logam dan uang itu dapat dipandang sebagai barang. 2. Teori bunga. Pengertian bunga. Bunga adalah tambahan uang sebagai jasa atas sejumlah modal yang ditanam atau kelebihan pembayaran dari yang seharusnya. Bunga biasanya dinyatakan dalam bentuk persen terhadap modal awal dan diperhitungkan untuk setiap jangka waktu tertentu dan disebut suku bunga. Teori bunga ada 3. Yang pertama moneter, yang kedua non-moneter, dan yang ketiga Keynesian. Teori moneter. Menurut Leonard Funds teori, menekankan pada aliran uang dan surat-surat berharga. Apabila persediaan atau stok uang dan obligasi berubah atau apabila harapan berubah, maka rencana untuk memegang aktiva atau aset akan menjadi tidak konsisten dengan persediaan yang ada. Maka transaksi baru akan terjadi dan harga obligasi akan berubah sampai keseimbangan persediaan baru tercapai. Menurut Liquidity Preference Theory, Keynes membedakan 3 motif orang memegang uang. Yang pertama, permintaan uang untuk transaksi. Yang kedua, permintaan uang untuk berjaga-jaga. Yang ketiga, permintaan uang untuk spekulasi. Teori non-moneter. Besarnya tingkat bunga tergantung pada besarnya hasil daripada investasi. Kekuatan moneter dalam jangka pendek dapat mengubah tingkat bunga, tetapi dalam jangka panjang besarnya tingkat bunga ditentukan oleh produktivitas modal. Teori bunga dari Baumbauer. Sebab adanya bunga tidak terdapat pada struktur lembaga masyarakat, tetapi pada pertimbangan teknologi dan ekonomi yang tidak tergantung pada bentuk masyarakatnya. Teori bunga Fisher berpendapat bahwa bunga bukan bagian pendapatan yang diterima oleh modal, tetapi sebagian dari aliran pendapatan. Perekonomian pasar ada 2 kekuatan yang menentukan tingkat bunga. Yang pertama, subjective force, yang kedua, objective force. Teori Keynesian.
Teori ini merupakan sintens pendekatan moneter dan non-moneter yang dikembangkan oleh J.R. Hicks. Teori ini digunakan analisis keseimbangan simultan antara pasar uang dan pasar barang. Efektivitas kebijaksanaan moneter dan fiskal untuk meningkatkan pendapatan sangat dipengaruhi oleh lereng atau slope, yaitu 1. Respon perubahan investasi terhadap perubahan tingkat bunga. 2. Tergantung pada propensitas konsumsi marginal. Yang ketiga, respon permintaan uang untuk spekulasi terhadap perubahan tingkat bunga. Yang keempat, tergantung pada hubungan antara permintaan uang untuk transaksi Secara garis dengan besar, tingkat ahli pendapatan. ekonomi mendefinisikan inflasi sebagai naiknya tingkat harga umum secara terus-menerus. Terdapat beberapa teori inflasi dari pandangan ahli ekonomi, yaitu teori kaum klasik atau kuantitas, teori Keynes, dan teori strukturalis. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, teori kaum klasik atau kuantitas. Teori ini merupakan teori klasik mengenai inflasi. Namun, teori ini berguna untuk menjelaskan proses terjadinya inflasi. Teori ini membahas peranan dalam proses inflasi dari jumlah uang yang beredar, di mana inflasi hanya bisa terjadi apabila terdapat penambahan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, baik uang giral maupun uang kartal. Karena jumlah uang yang beredar itu lebih besar dari kesanggupan output untuk menyerapnya. Selanjutnya, perkiraan masyarakat mengenai kenaikan harga. Terdapat 3 kemungkinan keadaan. Yang pertama, bila masyarakat tidak mengharapkan harga-harga untuk naik pada bulan-bulan mendatang. Yang kedua, masyarakat mulai sadar bahwa adanya inflasi. Yang ketiga, yaitu tahap inflasi yang lebih parah, yaitu tahap hiperinflasi. Pada tahap ini, orang-orang sudah kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang. Yang kedua, teori Keynes. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Menurut pandangan ini, proses inflasi tidak lain adalah proses keinginan masyarakat yang lebih besar daripada apa yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut, di mana proses tersebut akhirnya menjadi keadaan di mana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia. Yang terakhir, teori strukturalis. Menurut teori ini, terdapat keadaan yang memberikan tekanan pada perubahan dari struktur perekonomian di negara-negara yang sedang berkembang secara gradual dan dalam jangka panjang, di mana terdapat 2 penyebab utamanya. Yang pertama, ketidakelastisan penerimaan ekspor. Hal tersebut terjadi karena naiknya harga barang komoditas dan perkembangan lambat dibandingkan dengan barang industri, di mana hal tersebut mengakibatkan negara mengambil kebijakan terhadap biaya produksi tinggi dan harga menjadi tinggi, sehingga akan menyebabkan inflasi. Penyebab yang kedua yaitu ketidakelastisan dari produksi bahan makanan dalam negeri, di mana mengakibatkan harga barang makanan cenderung untuk meningkat melebihi kenaikan harga-harga barang lain. Topik pembahasan selanjutnya mengenai pengukuran inflasi, di mana suatu harga itu dapat diukur menggunakan indeks harga. Dan ada beberapa indeks harga yang sering dipakai untuk mengukur tingkat inflasi. Di antaranya yang pertama, indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen yaitu indeks harga yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi, di mana
Indeks ini mengukur perubahan harga rata-rata tertimbang dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau masyarakat dalam waktu tertentu. Yang kedua, GDP deflator, di mana indeks ini merupakan perbandingan antara GDP real dan GDP nominal. Yang ketiga, indeks harga perdagangan bebas. Indeks ini menghitung dari harga bahan baku, produk, antara dan peralatan modal dan mesin yang dibeli oleh sektor bisnis atau perusahaan. Yang terakhir, indeks harga produsen. Indeks ini membandingkan perubahan barang dan jasa yang dibeli oleh produsen pada waktu tertentu, tetapi dalam harga atau tingkat harga awal sistem distribusi atau harga grosir. Topik pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis inflasi. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, inflasi dikelompokkan menjadi 3, yaitu inflasi ringan di bawah 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang di antara 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi tinggi, yakni lebih dari 100% per tahun. Selanjutnya, berdasarkan penyebabnya. Inflasi dibagi menjadi 2, yaitu demand pull inflation, di mana adanya permintaan masyarakat akan barang-barang bertambah dan biasanya terjadi pada masa perekonomian pada saat berkembang dengan pesat. Yang kedua, cost push inflation, di mana adanya kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh terdepresiasinya nilai tukar. Selanjutnya, berdasarkan asal-usulnya, inflasi dibagi menjadi 2, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri, seperti kenaikan harga terhadap barang-barang impor, yang mana selanjutnya akan berdampak pada kenaikan harga-harga dalam negeri. Topik pembahasan selanjutnya mengenai dampak inflasi. Dampak inflasi berpengaruh terhadap distribusi pendapatan, efisiensi, dan output. Yang pertama, dampak terhadap distribusi pendapatan. Dampak ini sifatnya tidaklah sama, mana ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya inflasi, tetapi ada juga pihak-pihak yang justru diuntungkan dengan adanya inflasi tersebut. Yang kedua, dampak terhadap efisiensi, di mana inflasi dapat membuat proses produksi menjadi tidak efisien pada saat terjadinya inflasi. Yang ketiga, dampak terhadap output atau hasil produksi. Apabila kenaikan produksi, maka nantinya harga akan naik dan melebihi kenaikan gaji pegawai, dan nantinya akan menyebabkan keuntungan dalam jangka pendek. Apabila laju inflasi terlalu tinggi, maka akan menyebabkan turunnya jumlah hasil produksi, dan masyarakat akan tidak senang memiliki uang karena nilai uang menurun. Akibatnya masyarakat dapat melakukan pertukaran antara barang dengan barang. Materi terakhir yaitu deflasi. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi. Deflasi merupakan suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Ekonomi yang mengalami deflasi akan menunjukkan gejala harga-harga, gaji, dan upah menurun. Deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Salah satu cara untuk menanggulangi deflasi adalah dengan menurunkan tingkat suku bunga. Deflasi dianggap bisa menghemat pengeluaran lebih besar dibanding sebelumnya. Deflasi berdampak negatif terutama pada produsen barang atau penyedia jasa.
Penyebab deflasi ada 3. Yang pertama, terlalu banyak barang yang sama yang diproduksi dalam satu waktu. Sesuai dengan prinsip ekonomi, semakin banyak pasokan barang di pasar penawaran, maka harga semakin murah. Yang kedua, penurunan permintaan. Saat kondisi perekonomian memburuk, perilaku konsumen seringkali menghemat belanja dan menyimpan uangnya untuk kebutuhan yang lebih prioritas. Hal ini membuat permintaan akan barang atau jasa melemah, sehingga memicu harganya menurun. Yang ketiga, kebijakan pemerintah maupun bank sentral. Contohnya kebijakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter terkait suku bunga. Ketika suku bunga tinggi, secara tidak langsung mendorong masyarakat cenderung menyimpan uangnya di bank karena faktor bunga. Hal ini membuat uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit. Masyarakat yang memilih menyimpan uangnya di bank membuat permintaan barang dan jasa lesu, sehingga memicu terjadinya deflasi. Dampak negatif deflasi. 1. Memicu meningkatnya angka PHK yang secara langsung membuat pengangguran meningkat. Yang kedua, menurunnya upah minimum. Di Indonesia, salah satu komponen upah minimum adalah angka inflasi. Jika yang terjadi deflasi, maka upah minimum yang ditetapkan bisa lebih rendah. Yang ketiga, mendorong lebih banyak kredit macet di perbankan dan lembaga keuangan. Karena banyak produsen atau penyedia jasa yang jadi debitur tengah dalam kondisi sulit karena angka penjualannya mengalami penurunan. Yang keempat, deflasi juga efek domino pada pendapatan negara, yakni pajak. Dengan meruginya produsen barang dan penyedia jasa, otomatis membuat mereka tidak bisa membayar pajak sebagaimana saat kondisi normal. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.